Halo pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam acara Positif Podcast, Berkata yang Benar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Syarifah Prawira atau yang akrab disapa Kakak Caca. Hai Kakak Caca, apa kabar? Hai Kak Poppy, alhamdulillah baik. Kak Poppy gimana kabarnya? Sangat luar biasa baik dong. Kan ya? Kita matching banget nih teman-teman. Iya, pernah nggak janjian ya? Iya, satu hati berarti. Lu. Perbincangan kita hari ini kayaknya bakal seru banget. Nggak tahu durasinya bakal berapa episode ini. Karena menarik sekali. Kakak Caca ini kan dikenal sebagai seorang atlet. Mantan atlet kali ya? Iya, tapi kan masih ada di dunia olahraga ya sampai saat ini. Tapi ternyata usut punya usut, padahal waktu itu menempuh pendidikan S1 di bidang jurnalistik. Betul. Nah itu yang sangat amat menarik kalau menurut saya. Karena kenapa? Harusnya kan jurnalistik walaupun sebenarnya bebas ya. Orang belajar hukum misalnya tiba-tiba nggak harus menjadi pengacara ataupun notaris. Bisa juga menjadi news anchor misalnya ataupun menjadi dokter misalnya gitu. Itu sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi kita mau tahu nih gimana sih ceritanya waktu itu mengambil pendidikan strata satunya jurnalistik tapi akhirnya terbawa arus. Apa yang menyebabkan hal itu? Kenapa bisa menjadi seorang atlet dan sekarang menjadi pelatih? Mungkin bisa diceritakan pertamanya, sebenarnya cita-cita waktu kecil apa sih Kak? Oke, jadi dari kecil tuh aku pengen banget memang jadi jurnalis. Jadi aku suka banget sama bahasa Indonesia dari kecil. Mungkin karena menghindari matematika ya. Udah jadi rahasia umum ya kayak orang menghindari matematika. Tapi aku emang bener-bener suka bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu ujian nasional sekolah tuh pasti kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa nilai 10 ya, maksimal 9. Jadi bahasa Indonesia aku pasti 9 gitu. Dan emang suka sama bahasa gitu, bahasa Indonesia lebih tepatnya. Jadi emang dulu cita-citanya mau jadi jurnalis. Jadi dari SMP, SMA itu aku udah suka nulis sebenarnya, nulis apapun. Kayak puisi, buku. Aku tuh dulu kalau bikin novel ya atau cerita karangan sendiri, imajinasiku itu aku tulis pakai tangan. Di buku tulis dulu kan belum punya laptop jadi pakai buku tulis tangan. Kalau udah selesai aku puterin teman-temanku di kelas kayak baca dong gimana ceritanya, bagus gak gitu, kira-kira apa yang kurang, nanti kalau kurang aku bikin lagi cerita yang lain kayak gitu lagi, tulis tangan. Udah selesai satu buku aku puterin lagi bukunya kayak gitu. Ceritanya biasanya dulu tentang apa yang dibikin? Cinta, kisah hidup seseorang atau tentang apa gitu? Mainstream sih, cinta-cintaan remaja. Cita-citaan remaja sampai akhirnya lulus SMK. Dulu aku SMK. Dulu tuh aku sempet pengen juga jadi pelayaran karena kan papaku pelaut. Jadi pengen pelayaran. Terus aku izin sama papa, boleh nggak sekolah pelayaran gitu. Terus papa bilang oke, sekolah pelayaran 3 tahun terus berlayar 5 tahun, terus mau nikah kapan katanya. Berarti waktu itu SMK-nya jurusan administrasi perkantoran. Sekretaris. Terus boleh tahu nggak kenapa akhirnya mungkin tidak dilanjutkan gitu ya? Hobi menulisnya misalnya sekarang nih menelurkan buku apa gitu atau novel apa, atau karena sekarang sudah cinta olahraga itu tadi? Kayaknya udah nggak ada waktu buat nulis ya. Jadi tiap hari latihan kan dulu kan, jadi kayak nulisnya tuh udah mulai hilang. Oke. Nah terus akhirnya memilihlah untuk ngambil jurusan jurnalistik. Emang dari awal kayak udah ngincar gitu di kampus ini dan jurusan ini gitu, jurnalis. Boleh tahu nggak dulu mata kuliah apa yang paling disuka di waktu di S1 itu? Penulisan berita aku suka. Terus kode etik jurnalistik yang susah itu, yang banyak itu ya. Iya. Sama kita kan dulu ada bahasa Indonesia 1, 2, 3 karena kan basicnya publishing jurnalis, jadi benar-benar belajar ngedit jadi editor gitu. Jadi bahasa Indonesianya lengkap banget 1, 2, 3 gitu. Setelah itu lulus lah. Tahun berapa tuh lulus? Lulus tahun 2015. Setelah lulus, langkah apa yang diambil oleh Kakak Caca? Tentu mencari media untuk menyalurkan kuliah itu ya, yang udah dipelajari. Nyari media. Dulu tuh aku sempat apply di media-media besar gitu. Sampai akhirnya diterimalah di media online namanya ponpertiwi.com. Sebagai wartawan newbie ya. Bener-bener itu sebulan setelah lulus soalnya. Berarti fresh graduate langsung dapat kerja ya pada saat itu. Harusnya dari sebelum fresh graduate tuh udah masuk, cuma karena aku waktu itu masih di Pontianak deh kalau nggak salah. Masih di Pontianak, aku masih ikut latihan buat prapon, persiapan prapon. Jadi aku setelah wisuda, deket-deket mau wisuda baru balik ke Jakarta gitu.
Mungkin tadi sudah dibahas nih, menyinggung masalah-masalah, PON itu ya. Tapi kalau untuk dunia, apa namanya, olahraga sendiri sejak kapan waktu itu? Aku ikut taekwondo itu dari usia kelas 4 SD itu berapa ya berarti 9, 10 tahun ya? 4 SD lah ya, Kelas oke 4 oke. SD, Dari 10 kecil tahun, berarti? dari kecil ikut Mhm, taekwondo karena mhm. cengeng dulu ya, anak cewek ya maklum ya. Jadi diapa-apain orang tuh kayak nangis gitu. Aku Wajar tuh, wajar. dulu tuh anak ini di balik, belakang mama. Jadi kalau disenggol dikit Anak mama banget gitu ya? disenggol dikit yang "Mah," gitu. aku suruh hadapi mamaku. "Mah, aku digituin sama dia." Mamaku datang gitu ke sekolah marah-marah. Mama selalu menjadi garda terdepan pastinya Pasti. ya, Tapi pada saat itu belum bercita-cita menjadi atlet? Belum, nggak ada kepikiran sama sekali mamaku ikutin aku Mhm. taekwondo itu biar aku nggak cengeng. Oh, Nggak oke. dikit-dikit, kita kan anak Medan ya, mamaku kan Mhm. Medan, jadi kayak, buat apa pulang nangis gitu, kalau dibully apa, bully balik lah Oh. gitu kan, ya orang Medan kan. Oke oke. Nah, setelah itu, bekerjalah di apa tadi, media oke, Puanpertiwi.com. media online tadi. Mungkin, ada hal-hal yang, apa namanya, apa kesulitan pada saat menjadi wartawan, media itu kan perempuan banget ya, Perempuan, berarti rubriknya benar-benar perempuan ya? perempuan, all about perempuan. Aktris, Iya, model, apapun itu ya ditulis di apapun. situ. Berapa lama pada saat itu? 1,5 tahunan, 1,5 satu tahun. setengah tahun. Nah, mungkin setelah itu baru apalagi? Baru menjadi digital media. Oh, digital Digital media. media. Di salah satu media terbesar di Indonesia? Betul. Oke. Di situ berapa lama? Di situ lumayan lama sih, aku yang paling lama itu 4 tahun lebih. Oh, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Nah, lalu, pada saat menjadi atlet ini bagaimana step by step-nya? Kan karena kan waktu itu menjadi wartawan ya, pada saat lulus S1. Setelah, pertama kali cerita, memasuki dunia, taekwondo ini seperti apa? Sampai akhirnya bisa meraih banyak sekali medali emas? Jadi waktu itu, pertama kali aku jadi atlet itu posisinya pelatihku mungkin, Mhm, lagi nggak ada atlet yang ngisi kelas buat jadi tuh di taekwondo itu kalau jadi atlet tuh ada 2 tipe, ada kyorugi ada pomse. Pomse mhm, itu yang jurus, kalau di silat tuh kayak seni gitu ya, tapi mhm. kalau yang kyorugi itu yang berantem. Nah, Oke. jadi waktu itu ada pekan olahraga Praporda Jabar, Mhm. dicari atlet pomse buat Itu tahun jurusnya. berapa? Tahun 2009, aku kelas 3 SMP. Oh, udah SMP, Udah oke. SMP, itu pertama kali masuk jadi atlet pembinaan gitu. Mhm, Jadi aku jadi atlet pomse di mhm. sana, membela Kabupaten Bogor untuk Praporda Jabar. Kita ngemes, tinggal di mes itu kurang lebih 3 bulan. Itu posisinya aku mau ujian nasional. Oke. Jadi aku sekolahnya lebih banyak liburnya, lebih Mhm, banyak latihannya, karena latihannya mhm tuh udah kayak mhm. minum obat pagi, subuh, siang, sore, malam. Latihannya apa aja? Kalau subuh-subuh itu biasa kita fisik, Ngapain tuh? lari. Kita biasanya lari satu Berapa jam, kilo? Oh, 1 jam. satu Berarti jam. durasi bukan, Durasi, apa namanya, bukan, berapa jauhnya ya? bukan jaraknya tapi Mhm durasi. mhm Kita mhm. biasa lari 1 jam, terus habis itu setengah jamnya kita, koordinasi gitu, angkling. Kalau misalkan abis lari kan suka ada yang angkling ya. Oke, Ya mhm. habis itu baru kita sarapan, selesai sarapan kita bebas mau mandi, mau latihan lagi mandiri boleh, terus siang kita latihan mandiri, Mhm. sore baru kita ada pelatih, malam baru kita ada pelatih, itu latihan teknik lah, siang, sore, malam itu. Oke. Nah, setelah itu, bagaimana, prosesnya mengantarkan sampai bisa, banyak sekali medali yang diraih? Jadi, pertama kali menjadi atlet pembinaan, aku waktu itu jadi atlet pomse beregu putri, kita dapat medali perak waktu itu, untuk selevel anak SMP, aku tuh peserta paling Mhm. kecil, Oke, karena sampai sekarang masih kecil? masih kecil. Karena kan kalau Porda itu senior ya, Mhm 17 mhm tahun, mhm. tapi aku tuh masih SMP kelas 3 itu paling kecil. Oke. Sampai dulu tuh, pelatihku bilang kan kita kan kalau bagi medali kan suka kenalan sama atlet-atlet Oke oke. yang lain kan. Mhm Jadi mhm. kayak, "Kamu tahu nggak dia umurnya berapa? Masih SMP kelas 3. Masa kamu malu nggak kalah sama anak Heeh. SMP?" Gitu gitu pelatihku karena paling kecil Iya kan. iya. Ya tapi mungkin juga, seru sih karena teman-temanku bener-bener SMA, kuliah, ada yang udah kerja kayak gitu selama kita 3 bulan tinggal di mes gitu. Itu di mana mesnya? Di Kabupaten Bogor, di Oh, di Cimandau. Bogor. Oke Di oke. GOR, kita tinggal di GOR. Oke. Kalau untuk medali emas pertama didapatkan pada saat, usia berapa? Medali emas pertama itu didapatkan usia kelas 3 SMP itu. Oh, berarti setelah itu dapet tuh emas juga? Iya, dapat emas juga, Mhm. tapi di atlet kyorugi, di pertandingan
berantem. Oke. Berantemnya bukan di kongsinya. Tapi kalau ceritain pertandingan pertama di Kyoryugi dulu aku pertama kali tanding itu lawannya orang Korea. Orang Korea. Orang Korea, mungkin WNA tapi kuliah di Korea. Jadi anak Korea International School. Oh. Main di kelas under 49 di mana tingginya orang Korea segini-segini, kita orang Indonesia kecil-kecil ya. Jadi Karena yang diukur berat badan ya, bukan tinggi badan enggak? Tinggi badan enggak ada masalah. Mau tingginya 2 meter tapi beratnya emang 49 gimana emang lawannya gitu. Tapi itu menjadi kendala nggak sih? Maksudnya dari apa ya? Kan ada jurus nendang ya. Itu kan kalau kita orang biasa nih kalau nendang itu kan nggak nyampe ya. Karena kan yang satu tinggi yang satu pendek. Nah itu gimana kendalanya? Iya itu sangat mempengaruhi. Tinggi kita tuh sangat mempengaruhi. Makanya mungkin agak sulit kita atlet-atlet di Indonesia khususnya atlet bela diri yang menggunakan kaki gitu ya untuk tanding di luar, karena kita harus menghadapi orang-orang luar yang tingginya luar biasa gitu kan, tinggi-tinggi banget gitu ya. Apalagi kita sekarang di Indonesia pun juga sama kendalanya. Kalau dia tinggi dia punya nilai lebih gitu. Iya sih. Tapi bukan berarti yang kecil juga nggak lincah gitu. Kecil-kecil lincah juga mengerikan. Akhirnya bawa pulang emas kan ya. Alhamdulillah. Tapi itulah mungkin penyebabnya, makanya kenapa banyak spam obat peninggi badan. Iya itu. Sekarang tuh udah mulai melek ya. Kalau orang tuh nggak terlalu ngeh sama digital ya. Kita nggak begitu ngeh sama iklan-iklan peninggi badan. Kalau sekarang kan orang lebih aware, orang tua juga jadi lebih aware sama anaknya gitu. Kalau dulu kan kita ya standar-standar aja hidupnya gitu kan. Kalau sekarang kan memang banyak hal-hal yang di sosial media di-share. Jadi mungkin banyak hal-hal yang di-upgrade juga kan ya. Mungkin kayak zaman dulu misalnya orang anak kecil udah biasa pakai bedak, tapi zaman sekarang kan ternyata lebih baik anak-anak bayi gitu nggak usah pakai bedak gitu. Itu hal-hal kecil lah ya. Nah terus total sudah 27 medali emas. Iya, kurang lebih. Masih ada target lagi mungkin? Karena udah enggak ya? Aku tuh pernah baru di tahun 2023 kemarin tanding. 2023? 2023. Kemarin aku tanding, bayangin aku terakhir aku tanding itu 2016. Wah, istirahat cukup panjang ya? Istirahat cukup panjang, tanding lagi 2023. Dimana udah punya anak 1, udah nikah, gak pernah latihan, tapi tiba-tiba tanding. Itu gimana? Kok bisa? Men-challenge diri. Jadi aku tuh kemarin ngelatih mahasiswa. Oke. Ngelatih mahasiswa dimana aku tuh pengen ngasih tahu loh, ini pelatihnya aja masih semangat, masa anak-anaknya enggak gitu. Jadi itu posisinya aku lagi technical meeting, terus aku lihat kelasku kan, kayak boleh nggak ya tanding. Aku tanya sama panitia, boleh nggak nambah 1? Siapa yang mau tanding sama Caca? Saya sendiri. Serius gitu. Kalau mau dimasukin namanya, iya nggak apa-apa, masukin aja namanya. Tapi berarti harus 49 ya. Iya insya Allah ini 49. Imbang 49 udah ada langsung di Bagan. Oke. Tapi mungkin boleh gak sih di-share pengalaman apa setelah sepanjang berapa belas tahun berarti ya menjadi atlet? Wah, dari tahun 2009 berarti awalnya sampai sekarang. Sangat panjang. Apa pengalaman yang paling sulit untuk dilupakan selama mungkin bertanding ataupun pada saat itu perjuangannya itu bener-bener effort yang sangat luar biasa dan tidak terlupakan gitu? Yang nggak terlupakan pertama pasti jarak dari rumah ke tempatku latihan itu jauh banget. Dari Bogor ke Depok, aku kan dulu atlet Depok, jadi dari Bogor ke Depok itu jauh. Biasanya pagi aku sekolah, pulang sekolah aku ada ekskul, selesai ekskul latihan itu bisa sampai rumah jam 12 malam. Itu nggak ada atau memang karena memang harus di situ? Harus di situ. Oh memang harus di situ. Tapi di Bogor ada? Di Bogor ada, tapi kan kalau di Bogor kan unit latihanku, maksudnya klubku gitu. Tapi kalau untuk pembinaan aku harus ke Depok karena memang di sana sentralisasinya seperti itu. Dan dulu tuh aku selalu telat berangkat sekolah karena capek ya. Kita kan latihan dari jam 7 sampai jam 10 malam, bener-bener full fisik. Terus rumahku jauh, jam 12, jam setengah 7 udah harus sampai sekolah. Nah itu sih aku appreciate banget buat mamaku ya yang setiap hari nganterin gitu, bela-belain anaknya dijagain gitu. Berarti iya, peran orang tua, peran ibu utamanya memang menjadi itu tadi ya. Dari kecil memang sudah jadi garda terdepan ya, manajer gitu ya. Manajer personal. Ya benar. Nah terus ada nggak hal-hal yang memang sulit untuk dilupakan? Misalnya tiba-tiba nggak tanding gitu misalnya, atau apa gitu kendala-kendala? Sering banget kalau tiba-tiba nggak tanding. Jadi waktu itu aku udah persiapan latihan kurang lebih 6 bulan. Kita latihan setiap hari, tiba-tiba H-2 minggu dikabarin kalau aku nggak bisa tanding. Karena katanya fokus sekolah kelas 3. Dari sekolah berarti?
Dari panitia penyelenggara, katanya anak kelas 3 itu baik SMP maupun SMA, udahlah nggak usah tanding, fokus dulu sama ujian. Kenapa nggak dari awal? Itu dia, maksudnya ada peraturan gitu ya kalau anak Iya kecil iya tuh, iya. masa kita udah 6 bulan Mhm. mati-matian gitu. Masalahnya latihan, aku tuh dulu latihan di aspal, Kak. Ngeker di Mhm aspal, mhm. itu bener-bener yang kebayang nggak sih kita harus lari, Mhm mhm nendang-nendang mhm. atas aspal panas-panas tiap Iya hari. iya Jadi iya. kayak 2 minggu dikabarin nggak bisa tanding, aku nangis-nangis, bener-bener nggak mau keluar rumah. Ya karena sekecewa itulah ya. Sekecewa itu, Mhm 3 mhm. hari aku nggak keluar rumah. Pelatihku nanya ke mama kan, "Gimana kabar anaknya?" Nggak mau Mhm keluar rumah, aku mhm. nangis-nangis. Sampai akhirnya aku berdoa tuh sama Allah kan, "Ya Allah, pengen tanding gitu, Mhm. pengen" karena ini lumayan bergengsi, pertandingannya berjenjang. Kalau aku Mmm. menang di sini, aku bisa seleksi ini, terus aku ikut lagi bisa terus sampai mungkin bisa sampai atlet nasional, kan dulu impian kita atlet pasti kayak gitu ya. Oke. Akhirnya Hamin 5 hari dikabarin, pelatihku datang dibilang, "Boleh bertanding." Mmm. Wah, di situ aku sujud Diijabah ya syukur. doanya ya? Iya Mungkin doanya lagi hujan. iya, diijabah Iya. sama Allah, akhirnya boleh tanding, Mhm sampai akhirnya aku tanding, sampai di partai final, aku inget banget ini pelatihku namanya Sabam Agil, beliau lagi di Amerika sekarang. mhm. Sabam Agil bilang gini, "Ca, buktiin kalau mukjizat itu ada." Jadi aku final, aku deg-degan karena lawanku nih lumayan jago gitu. Oke. Jadi buktikan kalau, mukjizat itu ada, dari kamu nggak bisa tanding, sampai tanding, sekarang sampai di final gitu. Mhm. Kamu udah ngelewatin temen kamu sendiri, kamu udah ngelewatin diri kamu sendiri, ya buktiin kalau kamu layak jadi juara. Mhm. Tapi ya namanya takdir ya, mentok di medali perak waktu itu. Tapi ya Tapi ya aku setidaknya udah seneng heeh sih, heeh, udah setidaknya kita yang akhirnya jadi gitu kan, jadi. dan maksudnya, apa pun hasilnya kan memang itu kan yang menentukan, yang penting kita udah berjuang gitu ya. Sudah Oke. berjuang, tapi alhamdulillahnya habis itu, ternyata terlaksana juga, aku ikut seleksi yang berjenjang, aku ikut daerahnya, aku ikut Mhm. popdanya gitu. Oh, artinya ya ada hikmah lah di balik. Ada aja rezekinya. Tapi kalau nggak salah waktu itu Kakak Caca tuh pernah bercerita bahwa pernah, pingsan ya pada saat tanding. Iya, Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? itu aku lagi ke Jurda, Jawa Barat tahun Mhm 2011, itu aku lagi kondisinya memang lagi kurang fit, lagi nggak fit banget, lagi mhm sakit, mhm lagi demam, terus tiba-tiba, aku juga over nurunin berat badan 3 kilo. mhm Aku udah lari dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, belum turun-turun, tapi besoknya tanding gitu. Jadi aku tanding 4 kali, pertandingan pertama menang pingsan, mhm pertandingan kedua menang pingsan lagi, sampai orang tuh bingung kayak, "Ini orang menang kok pingsan?" mhm gitu, mhm padahal emang mhm. lagi sakit. Sampai akhirnya di semifinal aku kalah KO, tepat banget aku udah kelayangan, terus lawanku nendang tepat di atas hidung. Itu Mmm, aku udah jatuhnya tuh bener-bener jatuh ke belakang, oke, tapi untungnya nggak kenapa-napa nggak ya? Karena kenapa-napa. kan bahaya ya kalau jatuhnya di belakang Iya, itu di bahaya. Itu belakang. kalau dibikin slow-mo tuh keren banget sih videonya, kayak jatuhnya orang kan kadang Iya jatuh iya. ke samping, ini Mhm aku mhm bener-bener kaki nempel terus aku ke mhm. belakang gitu loh. Kayaknya kalau sekarang udah viral deh itu. Iya, itu pasti udah FYP Iya tuh, iya. TikTok ya. Udah ya, udah viral banget. Nah terus, sekarang berarti sudah punya klub sendiri? Sudah punya klub sendiri. Berapa murid yang ada bergabung di klub Kak Caca ini? Yang terdaftar kurang lebih 80. 80. Namanya apa? NTC Bogor. Artinya? NTC itu Nine Taekwondo Champion. Oke, berarti murid-muridnya orang-orang Bogor dan Orang-orang sekitarnya? orang Bogor dan sekitar. Jadi kenapa namanya NTC, jadi aku punya kakak. Mhm Kakak aku tuh taekwondo juga di mhm. Pontianak, namanya Kakak Tania. Kakak kandung? Kakak 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 ketemu gede, Oh, oke, kakak senior kakak-kakaan. taekwondo, Iya, kita oke. udah kayak keluarga deket Mhm banget. mhm Jadi kakakku ini punya klub di Pontianak namanya mhm. NTC Kalbar. Oke. Jadi waktu itu aku sempet bilang sama Uni kayak, "Uni aku mau buka taekwondo." "Oh ya Dek, Mhm namanya mhm NTC aja, aku percaya kalau NTC ini akan berkembang di tanganmu," gitu. mhm. "Udah kamu buka NTC Bogor." Akhirnya dia mengizinkan aku pakai NTC, jadi aku pakai NTC Bogor. Oh, berarti ini NTC ini tidak menutup kemungkinan akan ada se-Indonesia dong? Semoga Iya, kita kan sudah iya. diperhatikan. Jadi kalau Iya. kita Mhm nyatu NTC Kalbar mhm mhm tanding di Jakarta, mhm NTC Bogor tanding, kita mhm. namanya bukan NTC Kalbar atau NTC Bogor, jadi Tapi namanya NTC NTC. Taekwondo Indonesia, Oke. gitu. Oke oke oke. Mungkin ya harapannya itu ya, di Harapannya setiap, daerah, di setiap kota nanti akan ada NTC-NTC dari mana gitu, misalnya Bandung gitu ya, Tasikmalaya misalnya NTC atau ini mungkin Pasar Baru? tapi saya nggak bisa, gimana dong pemirsa? Oke, telat juga ya, eee,
Telat dong, kan umurnya udah 30. Tidak ada kata Oh, terlambat. tidak ada kata terlambat Tidak daripada tidak sama Tidak sekali sama gitu ya. sekali, betul. Tapi saya tidak bisa berolahraga, bukan dunianya gitu ya. Udah deh, saya di jurnalistik aja. Nanti tutorin ya, Kak. Ah. Tutorin jurnalis yang udah lupa ini. Oke, tapi ada rencana mungkin ingin menempuh pendidikan lagi di dunia apa nih? Apakah melanjutkan di bidang jurnalistiknya atau memang enggak deh, concern-nya sekarang olahraga aja gitu? Aku tuh justru pengennya ke olahraga sih, Kak. Oke, berarti sudah berubah haluan ya? Iya, karena beberapa kali diklat bener-bener bahasanya kan bahasa ilmiah olahraga ya. Kita Mhm. ngebahas otot, kita ngebahas ligamen, itu aku Mhm. bener-bener kayak yang nggak ngerti gitu. Karena Mhm. kita sebagai pelatih itu bukan cuma tahu program, tapi kita juga harus jadi psikologis buat anak-anak, jaga Mhm. mentalnya. Kita juga harus jadi dokter dadakan kalau misalkan anak-anak Betul, cedera, kita betul, harus kayak setuju. gimana gitu. Mhm. Jadi kayak kita tugasnya pelatih, tapi yang harus kita punya itu banyak gitu. Jadi kayak Mhm. satu gaji tapi kerjaannya banyak gitu. Iya, iya. Tapi sudah ada mungkin langkah untuk bekerja sama dengan Kemenpora atau dinas terkait atau seperti apa mungkin? Belum ada sih, tapi Belum. aku tuh sekarang lagi juga mencoba untuk membuat pertandingan-pertandingan yang bekerja Mhm. sama dengan Kemenpora atau dinas-dinas terkait tuh. Karena Mmm. beberapa kali aku juga sempet bikin di Bengkulu. Nah, aku mau coba di Jabodetabek mungkin ke Mhm. depannya dengan kerjasama dengan beberapa kementerian seperti itu. Kalau dari anak murid NTC sendiri, raihan paling tingginya sudah mencapai apa tuh ruang lingkupnya? Kalau hitungan klub itu sebenarnya kita masih baru ya. Mhm. Dari Kita kapan tuh? Kita dari 2019. 2019, oke. Ya kita hitungannya masih baru, tapi udah lumayan mengaung gitu ya, Mhm, sesuai dengan mhm, logonya, mhm. logonya kan macan ya. Oh, Kayak macannya ngumpet gitu ya. Oke. Udah cukup mengaung gitu ya, Mhm. udah cukup dikenal karena waktu itu aku sempet ngebina atlet Mhm. kurang lebih cuma 6 bulan, masih sabuk putih, belum perujian, Mhm. tapi mereka bilang, "Sabum saya mau tanding, Sabum saya mau berprestasi kayak Sabum saya," gitu. Mhm, mhm. Jadi latihan, habis itu mereka menang, Wow, luar biasa. di Liga Kabupaten Bogor, terus Mhm. besokannya ikut Liga Jawa Barat, itu dia juga menang. Jadi mungkin gara-gara itu NTC jadi dikenalkan, terus ada beberapa muridku juga yang seleksi SLOM PN. Mmm. Ya buat pembinaan sentra buat Olimpik kalau nggak salah, kalau SLOM PN itu, tapi dibina dari SMP, dari Oke. SD malah, Oh, sekarang dari jadi SD. karena dari jauh-jauh ya, Dari biar nanti jauh. sudah waktunya tiba udah ngelotok gitu ya? Persiapan generasi emas. Oh iya betul, Kan 2045 iya, ya. nggak mungkin yang dibina kita nih. Kita udah 2045 udah. udah ngurusin, "Udah kamu ya, udah tinggal Iya. mengasih pengarahan-pengarahan Jadi aja kalau ya." diingat-ingat 2045 ya bener juga, anak SD yang harus dibina gitu Iya, kan. iya. Tapi sosok Kakak Caca ini, saya lihat bukan hanya di dunia taekwondo saja, belakangan ini hobi manjat ya, tapi bukan manjat pohon ya. Nah, manjat pohon itu alamiah, dari kecil kita kayaknya manjat pohon. Sekarang mungkin bisa diceritakan nih hobinya, sudah menyelam, sudah memanjat, ini kayak semua mau digeluti ya, semua olahraga. Karena aku dari dulu suka olahraga, aku udah Oke. coba semuanya. Aku udah pernah Mmm, basket, mhm. udah sampai ke Libala, aku pernah ikut karate juga, aku pernah ikut silat, aku pernah tenis meja, juara Mmm. walaupun juara RT ya, tapi juara kan. Terus aku pernah badminton, jadi kayak Oke. almost semua olahraga udah aku coba. Nah, yang manjat ini, climbing ini, Mhm. aku coba karena aku fobia ketinggian. Oke, artinya harus dilawan ya? Karena aku tuh nggak pernah kayak orang-orang gitu loh, Kak, yang berkunjung ke pasar malam, naik wahana-wahana yang Oke, oke, tinggi, oke. atau ke Dufan gitu, Mhm, itu mhm. aku nggak pernah sama sekali. Jadi Setakut itu? setakut itu. Naik jembatan busway Transjakarta takut Nggak nggak? usahakan itu, eee, tahu kan, Kak, kalau kita naik mobil dari tanjakan terus turun Oh, lagi, iya, iya. aku tuh bener-bener yang langsung gemeter. Oke, Jadi, sefobia itu ya? sefobia itu, nggak tahu fobia atau apa ada lemah jantungnya gini atau gimana, selalu gemeter Amit, amit deg-degan. ya Allah, amit, 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 amit. Terus akhirnya gimana tuh? Climbing ini sudah, capaiannya seperti apa? Jadi aku ikut climbing ini dari tahun 2024 di bulan Oktober lah, Oh, Oktober, baru November, berarti baru ya? banget. Tapi ini lebih ke hobi kan ya? Lebih ke Dan hobi. melawan rasa takut ya, Itu daripada melawan orang tua dosa. nggak boleh. Terus kalau untuk menyelam, Kalau menyelam, free diving-nya gimana nih? jadi berawal dari kita tuh kalau
Kakak mungkin pernah ikut open trip ke pulau gitu gak sih? Nggak pernah, sedih Oh banget iya? gak sih? Ya ampun Nggak ada Kak, yang ngajakin. ada ya orang nggak pernah menikmati laut. Ya ampun Kak, harus Aku coba. lebih ke menikmati laut, tapi aku waktu itu kerja sih, lebih ke Oke. kerja, menyeberangi antara pulau satu ke pulau lain, tapi kerja bukan, vacation gitu, bukan. Oke, jadi Oke, lanjut. aku tuh suka jalan-jalan, Oke. traveling addict banget orangnya. Jadi kayak aku, harus ke sini bulan ini, harus ke sana bulan ini. Jadi sering ikut open trip ke Mhm, pulau, terus mhm, kan kayaknya kalau cuma nyipak-nyipak kaki, ngelihat dari atas ke bawah gitu tahu mhm, pakai pelampung gitu mhm. kan kayaknya nggak Nanggung lah ya? nanggung. Terus, kayaknya harus belajar menyelam deh. Terus pernah nyoba otodidak juga kayaknya nggak bisa nih, karena beresiko kan. Mhm mhm. Karena aku lihat arusnya di bawah juga kenceng, belum lagi kita kalau misalkan nggak kuat napasnya, resikonya kan pingsan di dalam Iya, air kan kan. taruhannya nyawa ya itu Taruhannya ya? Heeh. nyawa, Kalau hilang kucing mah nyawa. masih punya nyawa. Iya, kita cuma Oke. sekali nih. Heeh. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk ambil course, AIDA 2 Mhm. jadi free diver gitu. Itu sejak kapan berarti? Aku baru sih Kak, baru sebulanan lah, Oh sebulanan. baru, oke. Tapi nanti akankah ada target-target tertentu untuk, dunia baru ini ya? Kita nggak tahu ya, siapa tahu jadi atlet juga. Karena Siapa tahu ternyata dicatat free sama diver itu malaikat. bisa jadi atlet Oke. dan nggak ada ketentuan usianya. Karena ya itulah ya. Tapi Kak Caca nih kalau misalnya sekilas pasti saya yakin para pemirsa Teropong News ini melihatnya, Kak Caca ini pasti nebaknya umurnya masih 16 lah. 16 juga kayak ketuaan, Enggak 15, enggak 16. enggak 16 juga, Karena cute, masih bener-bener ternyata padahal udah punya anak ya. udah punya Iya. anak. Nah terus anaknya gimana tuh? Anaknya yang kayak, "Kamu mau ke mana?" "Mau ke sini." "Oh ya udah hati-hati." Udah yang seikhlas itu kayaknya dia ngelihat Tapi ibunya. dia suka olahraga so far? Suka, tapi Mmm. harus dipaksa, Oh gitu. nggak yang belum mau dari kemauan sendiri, mungkin karena masih terlalu kecil ya, 4 tahun ya? 4 tahun. Laki-laki? Oh Perempuan. perempuan. Tapi, apakah dia sudah, mungkin kalau dia nggak suka olahraga punya bakat lain mungkin? Menyanyi atau dance atau acting mungkin? Kalau anak kecil kan gitu ya biasanya? Sebenarnya bakatnya hampir sama kayak ibunya, dia tuh kayak bisa anaknya tuh ambis kan, Mmm, tapi memang, tipikal anak sekarang kayaknya emang harus beda ya? iya, kalau kita dulu dikasih tahu satu, kita fokus Mhm gitu. mhm. Kalau sekarang kayak baru dikasih tahu depannya aja kayak udah mulai, "Ini kok gini ya?" Gitu, "Ini kok gini ya?" Mungkin lebih ke karena anak sekarang kan lebih aktif ya? Iya, tapi anakku taekwondo juga, dia udah Oke. 10 kali tanding di usia 4 tahun. Wow, luar Dia biasa. udah tanding dari umur 2,5 tahun sih. Artinya kan bisa jadi itu menelurkan bakat-bakat menggantikan orang tuanya juga dong, bisa Betul, jadi ya? tapi karena masih kecil aku nggak paksa sih, kalau dia lagi mau, Ngikutin aja lah ya? ngikutin, kalau lagi enggak ya udah nggak apa-apa. Terus dia juga, inline skate kayak sepatu roda, mau ya udah ayo ikutin. Terus mau apa sekarang? Nyanyi, udah ayo nyanyi ikutin gitu, ikutin aja mau Mhm. anak-anak ya. Tapi ini obrolannya seru banget sebenarnya. Yang aku tahu, kalau lihat dari update-an Instagram itu kan banyak banget ya pengalaman ataupun kegiatan Kak Caca ini yang sering di-share ya, padahal bukan konten kreator atau Bukan, menuju ya? enggak sih. Tapi kayaknya itu FYP deh kalau misalnya ada di TikTok karena, bagaimana preparing pada saat kita menyelam, itu kan pasti banyaklah netizen yang mungkin ingin mengetahui seperti apa detailnya gitu, pemanasannya seperti apa mungkin, atau kesulitannya seperti apa, atau keasikan dan keseruannya juga seperti apa. Tapi di balik itu kayaknya ini akan berepisode-episode sih, Kak, karena seru banget ya, olahraganya semua dilakoni, dikerjakan, disukai, dicintai karena memang dari kecil sangat mencintai olahraga ya. Mhm. Betul. Mungkin, tapi sebelum closing statement memberikan pesan untuk generasi muda seperti apa, ngasih bocoran juga. Sebenarnya aku, mmm, kenal Kak Caca ini kan sebenarnya kemarin karena pernah ada di balik layar ya, di Betul, di politik di politik. jadi keseleo lidahnya, di politik ya, ada di balik layar seorang tokoh ya. Tapi ya sudahlah ya, kita tidak akan bahas politik pada episode kali ini, mungkin silakan mau memberikan pesan apa kepada para pemirsa Teropong News TV? Tapi aku mau ngasih tau juga, aku tuh lagi pengen coba berkuda, Kak. Wow, tadi belum disebut ya, karena itu belum di-update Iya. soalnya di sosial media. Karena first trial-nya minggu depan, kayak Oh, first oke. training-nya minggu depan gitu, kayak aku lagi mau coba berkuda, kayak semua olahraga lagi mau aku coba nih, mumpung ada waktunya juga, gitu. Tapi kalau pesennya buat anak-anak muda sekarang ya, jangan pernah takut mencoba sih, jangan pernah takut untuk
gagal gitu. Kalau gagal ya kita coba lagi, namanya juga hidup, kita menjalani. Setiap hari itu kita belajar, sampai di titik ujung terakhir usia kita tuh kita emang harus belajar. Nggak ada kita udah sampai di finishing-nya selesai, setelah sampai finishing kita ngulang lagi, belajar lagi yang lain. Jadi jangan pernah takut untuk belajar, dan belajar. Sama yang paling sulit itu memahami, apalagi memahami manusia yang dinamis. Ini Ya. sambil curhat Iya, memahami manusia itu dinamis banget. Jadi ya memang hidup kita hanya untuk belajar, dilewati, dilakukan gitu. Kayak ya udah mau diapain lagi. Keren luar biasa quotes hari ini ya. Intinya belajar, dan belajar. Kak Caca ini adalah sosok yang sangat menginspirasi, terutama mungkin orang-orang yang mencintai atau menggeluti bidang olahraga. Berbeda dengan saya yang dari kecil tidak suka olahraga. Oke pemirsa, pembicaraan dan perbincangan kita sangat seru sekali episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Caca sudah menyempatkan hadir yang jauh-jauh dari kota Jawa Barat ke Jakarta ya. Semoga nanti setelah ada update terbaru kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih seru, atau nanti mungkin ada medali-medali lagi, atau anak muridnya membawa medali, nanti jangan lupa sharing di sini juga. Oke. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Poppy Rahmawati undur diri dan dah.